Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan kaidah yang pertama, yaitu kaidah tentang niat. Al-umuru biqasidiha, yang artinya segala sesuatu itu bergantung pada tujuannya. Yang kedua, al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadi wal mabani. Yang artinya, yang menjadi pegangan dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya. Yang ketiga, maqasidul lafdi ala niyatil lafdi illa fi mawdi'i wahidin wa huwal yaminu indal qadi. Yang artinya, maksud atau kandungan arti dari suatu perkataan itu akan diserahkan sepenuhnya kepada orang yang mengucapkannya, kecuali dalam kasus sumpah di depan hakim. Yang kelima, an-niyatu fil yamini tukhassisul lafdal amma wa la tu'ammimul khassa. Yang artinya, niat dalam sumpah menghususkan lafaz am, tidak menjadikan am lafaz yang khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan kaidah yang kedua, yaitu tentang keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yakinu la yuzallu bisakki. Yang artinya, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang kedua, al-aslu baqa'u makani ala makanah, yang artinya hukum asal atau pada sesuatu adalah menerapkannya sesuai apa yang ada sebelumnya. Yang ketiga, al-qadimu yutraku ala qidamihi, yang artinya yang lama dibiarkan sesuai aslinya atau sifat lama. Yang keempat, al-aslu bira'atud dimmati, yang artinya hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Yang kelima, ma tubata bizamanin yuhkamu babaqaihi ma lam yujad dalilun ala khilafihi, yang artinya segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan waktu maka dihukumi tetapnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan pada sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan kaidah yang ketiga, yaitu tentang kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang artinya kesulitan bisa menarik pada kemudahan. Yang kedua, al-amru idza daqa ittasha'a wa idza ittasha'a al-amru daqa, yang artinya segala sesuatu jika keadaan sempit atau darurat bisa menjadi luas, namun jika sudah luas atau normal kembali maka menjadi sempit. Yang ketiga, ad-daruratu tubihul mahdurati amma kana aw khassah, yang artinya darurat dapat membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang, baik yang umum maupun yang khusus. Yang keempat, ma'ubihalid darurati yuqaddaru biqadriha, yang artinya segala sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat maka diukur sesuai kebutuhan saja. Yang kelima, al-idtiraru la yubatilu haqqal ghair, yang artinya darurat tidak membatalkan hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan kaidah yang keempat, yaitu tentang kaidah darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dararu yuzalu, yang artinya kesulitan harus dihilangkan. Yang kedua, ad-daruratu tubihul mahdurati, yang artinya kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Yang ketiga, ad-dararu yuzalu biqadaril imkan, yang artinya kemudaratan ditolak sebisa mungkin. Yang keempat, ad-dararu la yazalu bimislih, yang artinya suatu kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama. Yang kelima, ad-dararul asaddu yuzalu bid-dararil akhaf, yang artinya kemudaratan yang lebih berat dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan kaidah yang kelima, yaitu kaidah tentang adat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adatu muhakkamah, yang artinya adat atau tradisi itu bisa dijadikan hukum. Yang kedua, isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha, yang artinya yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak maka bisa menjadi hujah yang harus dilakukan. Yang ketiga,
Al-mumtani'u 'adatan kal-mumtani'i haqiqah, yang artinya sesuatu yang terlarang secara adat itu seperti terlarang secara hakikat. Yang keempat, la yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azman, yang artinya tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan zaman. Yang kelima, al-haqiqatu tutraku bidalalatil adah, yang artinya hakikat dapat ditinggalkan dengan petunjuk adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan kaidah tentang kaidah muamalah 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil kalamil haqiqah, yang artinya yang menjadi asal dalam perkataan adalah yang hakikat atau sebenarnya atau bukan yang kiasan. Yang kedua, idza zalal mani'u 'adal mamnu', yang artinya apabila suatu penghalang hilang, maka yang dihalangi kembali seperti semula. Yang ketiga, ma haruma akhadhuhu haruma aita'uh, yang artinya sesuatu yang haram untuk diambil maka haram pula untuk diberikan. Yang keempat, ma haruma fa'aluhu haruma tulabah, yang artinya sesuatu yang haram dikerjakan maka haram untuk dicari. Yang kelima, idza ta'arada al-mani'u wal muq'ada yuqaddamul mani'u, yang artinya apabila terjadi kontraksi antara hal yang menghendaki dan hal yang menghalangi, maka yang menghalangi harus didahulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menghafalkan kaidah muamalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza saqatal aslu saqatal far'u, yang artinya jika suatu hal pokok gugur maka cabangnya akan ikut gugur. Yang kedua, idza batala syai'un batala ma fi dimnih, yang artinya apabila suatu akad batal maka batal pula yang ada dalam tanggungannya. Yang ketiga, idza batalul aslu yusaru ila badal, yang artinya jika hal pokok batal atau tidak ada maka berpindah pada penggantinya. Yang keempat, al-kitabu kal khitab, yang artinya tulisan itu seperti ucapan. Yang kelima, al-baqa'u asyahalu minal ibtida, yang artinya mempertahankan lebih mudah daripada memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan kaidah kuliah khusus muamalah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru bit-tasarrufi fi milkil ghairi batil, yang artinya perintah memanfaatkan properti orang lain atau tanpa izin pemiliknya adalah batal. Yang kedua, idza ajtama al mubashiru wal mutashabbibu udifa al hakama ila mubashir, yang artinya jika bertemu antara pelaku langsung dan penyebab maka hukum disandarkan pada pelaku. Yang ketiga, al mubashiru daminun malam yata'ammad, yang artinya pelaku langsung bertanggung jawab walau tidak disengaja. Yang keempat, ala kharaju bid-daman, yang artinya manfaat suatu benda merupakan faktor penanggung kerugian. Yang kelima, ala gurmi bil gunmi, yang artinya risiko menyertai dengan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan kaidah kuliah khusus muamalah 4. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, yang artinya bukti wajib didatangkan oleh orang yang menuduh dan sumpah itu wajib bagi yang mengingkari tuduhan itu. Yang kedua, al-ijtihadu la yanqadu bimislih, yang artinya sebuah ijtihad tidak dapat membatalkan yang semisalnya atau ijtihad yang lain. Yang ketiga, la masyagha 'alal ijtihadi fi mawridin nash,
yang artinya tidak diperkenankan berijtihad dalam hukum-hukum yang sudah ada ketetapan nas. Yang keempat, la ibrata lid-dalalati fi muqabalati tasyrih, yang artinya tidak boleh menjadikan petunjuk makna sebagai suatu patokan jika bertentangan dengan redaksi teks yang jelas maknanya. Yang kelima, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih, yang artinya siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukumi haram untuk mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan hadis tentang kaidah makroekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Tasarruful imami 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah, yang artinya tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kedua, ta'alluqu qita'a miliyati bisil'ah, yang artinya sektor moneter dan sektor real harus saling terikat. Yang ketiga, tolabun nuqudi lil muqamarati mahdurun, yang artinya permintaan uang untuk transaksi spekulatif itu dilarang. Yang keempat, an-nuqudu laysat sil'ah, yang artinya uang bukan sebagai komoditas. Yang kelima, an-nuqudu alatut tabadulil mali, yang artinya uang adalah alat tukar dalam ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan kaidah yang terakhir, yaitu kaidah tentang ekonomi mikro. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil uqudi wa syurutil ibahah, yang artinya hukum asal dalam segala transaksi dan syarat di dalamnya adalah boleh. Yang kedua, kullu qardin istarata fihi nafa'u muqaddaman fahuwa riba, yang artinya pinjaman yang diisyaratkan adanya bunga di awal transaksi adalah riba. Yang ketiga, al-aslu fil asya'il hillu illa an yakuna fihi madarrah, yang artinya segala transaksi itu halal selama tidak berdampak negatif atau mudarat. Yang keempat, kullu jahalatin tufadha ila al-munaza'ati fahiya mafsyadatun lil aqdi, yang artinya segala transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang dapat membawa kepada perselisihan, maka ia merusak akad. Yang kelima, al-ghararul kashiru yufashidul uqud, yang artinya gharar yang besar akan merusak transaksi.